Selamat malam, nama saya Stefani Rensini dari Prodi Farmasi, Fakultas Kesehatan, Universitas Citra Bangsa Kupang. Saat ini saya akan membuat video pembahasan tentang COVID atau COVID-19. Surface Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 atau lebih dikenal sebagai virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja mulai dari lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah coronavirus semakin menular. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada banyak kasus. Virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan seperti flu. Namun virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab SARS Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Mild Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Di antaranya dalam hal ini kecepatan penyebaran dan keparahan gejalanya. Bila Anda memerlukan pemeriksaan COVID-19, Anda dapat diarahkan ke fasilitas kesehatan terdekat seperti rapid test antibody, swab antigen atau rapid antigen, dan PCR. Tingkat kematian akibat coronavirus atau COVID-19 menurut data yang dilansir oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut diketahui bahwa tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia kurang atau lebih dari 60 tahun memiliki persentase angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lain. Sedangkan bila dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian akibat COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan jumlah penyintas atau orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh adalah 4.091.938 jiwa. Gejala virus corona atau COVID-19, gejala awal yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu atau demam, pilek,
batuk kering, sakit tenggorokan, dan kepala sakit. Setelah itu gejalanya dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala berat yang mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, dan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, dan juga ada beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, dan hilangnya kemampuan mengecap rasa atau hilangnya kemampuan mencium bau, dan ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoxia. Guna untuk memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR untuk menemukan tempat melakukan rapid test atau PCR di sekitar rumah sakit dan di puskesmas terdekat. Apakah harus ke dokter? Segera lakukan isolasi mandiri jika Anda mengalami gejala infeksi virus corona atau COVID-19 seperti yang telah disebutkan di atas tadi. Terutama jika dalam 2 minggu terakhir Anda berada di daerah yang memiliki kasus COVID-19 atau kontak dengan penderita COVID-19. Setelah itu hubungi hotline COVID-19 dan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Bila diduga telah terpapar virus corona tetapi tidak mengalami gejala apapun, tidak perlu memeriksakan diri ke rumah sakit. Anda cukup tinggal di rumah selama 14 hari dan membatasi kontak dengan orang lain. Bila muncul gejala baru, waktu dilakukannya isolasi mandiri dan dinyatakan kepada dokter melalui telepon atau aplikasi yang ditindakan atau dilakukan dan obat yang diperlukan untuk konsumsi. Akibat dari pandemi COVID-19 ini adalah menyebabkan pemerintah memutuskan untuk beberapa kebijakan di Indonesia ini. Walaupun banyak sekali masyarakat yang belum siap menghadapi era revolusi industri 4.0 atau pembelajaran daring di tengah pandemi atau bekerja dari rumah, ini seakan-akan memaksa semua orang atau semua manusia harus siap terhadap perkembangan teknologi saat ini. Jika dilihat dalam perspektif sosiologi, kebijakan ini merupakan langkah yang tepat yang dilakukan dalam kondisi seperti ini, seperti adanya percepatan agar masyarakat dapat lebih maju dengan teknologi internet sekarang. Misalnya dengan belanja atau sistem online, lebih disukai masyarakat dan mengurangi waktu biaya transport, apalagi dalam masa COVID-19, karena lebih aman dan sehat. Jika kita harapkan semuanya, semoga pandemi COVID-19 berakhir, semua warga bangsa senantiasa sehat dalam proses kehidupan dapat berjalan normal kembali dengan menciptakan manusia baru dengan memiliki pola pikir yang positif dan syarat solidaritas yang tinggi. Sekian video dari saya, terima kasih.